Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yulanjarianawati. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang koneksi jaringan peer-to-peer. Nah, sebelumnya kita mulai dulu pengertian apa sih peer-to-peer itu sendiri. Nah, pengertian peer-to-peer itu sendiri adalah sistem terkomputerisasi antara klien dengan server, di mana satu komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Nah, jadi di sini server maupun klien itu sendiri bisa semua komputer, tidak harus satu komputer hanya sebagai server atau beberapa komputer sebagai klien. Kita ambil contohnya aja, misalnya kayak di topologi jaringan. Nah, kalau di topologi jaringan itu satu komputer itu berperan hanya sebagai server dan beberapa hanya berperan sebagai klien, tidak bisa menjadi server. Di sini semua komputer itu bisa menjadi klien maupun menjadi server. Nah, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran resource antara dua komputer secara langsung secara real time. Nah, yang dapat ditukarkan di sini dapat berupa data maupun dokumen-dokumen dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, sebelum kita melakukan jaringan peer-to-peer, nah kita di sini harus menyiapkan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, menyiapkan 2 buah komputer atau lebih. Nah, komputer seperti yang kita lihat tadi, komputer dapat menjadi klien atau server. Jadi di sini terserah kita mau milih komputer yang mana yang akan dijadikan klien atau yang dijadikan server. Nah, kemudian kita ambil pakai kabel cross. Nah, di sini kita akan mulai menguraikan bagaimana caranya kita membangun sebuah jaringan peer-to-peer. Nah, sebelum kita memulai melakukan konfigurasi dan semacamnya, kita harus memastikan di antara dua komputer atau lebih itu saling terkoneksi atau tidak. Karena jika tidak terkoneksi, maka jaringan peer-to-peer itu tidak akan dapat mengirim datanya nanti. Kemudian kalau sudah koneksi akan terlihat pada gambar background, nanti ada seperti gambar di depan ini. Nah, apabila semuanya sudah siap, alat dan bahan sudah kita siapkan, kemudian kita akan yang pertama melakukan setting IP address dari masing-masing komputer workstation. Nah, kenapa kita setting IP address-nya terlebih dahulu? Karena kalau tidak disetting, maka tidak akan terkoneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Maka tidak akan terjadi jaringan peer-to-peer itu nanti. Kita klik kanan pada My Network Place. Kemudian kita klik Properties. Nah, pada Properties nanti kita akan ada pilihan Local Area Connection Properties. Nah, di sini nanti akan banyak tab. Nah, di sini kita pilih yang Local Area Connection Status. Kemudian pada menu General pilih Internet Protocol atau TCP/IP. Nah, kemudian kita pilih Properties. Di sini kita akan lihat beberapa tab. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada tab-tabnya, itu yang kita pilih nanti. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita pilih use the following IP address. Nah, di sini itu dimana kita memasukkan alamat-alamat IP address yang akan kita gunakan untuk masing-masing komputer. Nah, kemudian kita isi IP address pada kolom seperti di depan ini.
Nah, saya contohkan di sini IP address-nya kita ambil yang kelas C 192.168.0.4. Nah, dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita setting pada komputer lain dengan IP kelas C juga, tetapi pada akhirannya yang berbeda, karena apabila akhirannya sama maka akan terjadi bentrok antara komputer satu dengan komputer lain, sehingga itu akan menghambat sistem simulasinya jaringan peer-to-peer tadi. Nah, kita contohkan di sini IP address-nya kita kasih 192.168.0.2 dan seterusnya. Nah, ini tuh gambar dari kolom kita untuk mengisi IP address-nya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyeting workgroup jaringannya. Nah, yang saya contohkan di sini, kita kasih inisialisasi saja. Kita pakai namanya TK, seperti pada berikut ini. Nah, caranya kita klik kanan pada My Computer, kemudian pilih Properties. Nah, pada menu Computer Name, pilih tab Change seperti yang ada di situ. Kita akan masukkan namanya, misalnya inisialisasi tadi TK. Nah, kemudian setelah kita pilih yang tadi name change, nah kemudian kita akan masuk ke tab workgroup-nya. Nah, di sini pada kolom workgroup kita berikan nama inisialisasi tadi TK, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita setelah kita menuliskan TK, biar bisa menuliskan TK itu button workgroup-nya harus kita klik dulu. Jadi dia bisa memunculkan tab yang TK untuk kita isi. Nah, yang kemudian yang kelima yaitu kita akan melakukan pengecekan apakah satu komputer dengan komputer yang lain itu sudah terkoneksi atau belum. Nah, untuk itu caranya kita klik start, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Nanti itu kita pilih run. Nah, di run nanti akan muncul tab seperti ini. Kemudian kita ketikkan cmd pada kolom open itu. Kemudian untuk masuk ke MS-DOS-nya. Nah, nanti di situ kita akan melihat apakah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya itu bisa terhubung atau tidak. Karena kalau tidak terhubung, maka koneksi, misalnya kita mau ngirim data, itu gagal, tidak bisa mengirim data, dan kita tidak bisa membangun jaringan peer-to-peer itu. Nah, kemudian setelah kita klikkan cmd, kita akan masuk ke MS-DOS-nya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari MS-DOS-nya. Nah, pada MS-DOS nanti akan muncul seperti ini. Kita akan melihat IP address sama subnet mask sama default gateway-nya. Nah, IP address subnet mask tadi itu yang sudah kita masukkan sebelumnya pada langkah sebelumnya tadi. Nah, di sini nanti dia akan dimunculkan sendiri karena kita sudah menginputkannya. Kemudian kita ketikkan IP huruf besar semua, tapi tidak pengaruh besar atau kecil, untuk melihat IP address yang telah disetting tadi. Apakah di situ sudah terkoneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, kemudian kita ketik ping spasi IP address workstation yang lain. Nah, karena kita akan mengecek koneksi antara komputer satu dengan komputer lainnya, maka kita harus mengisikan IP address komputer lainnya. Misalnya 192.168.0.2. Nah, jangan lupa mengetikkan ping di depan IP address komputer lainnya tersebut. Kemudian, nah jika terdapat
pesan reply itu akan terjadi koneksi. Nah, berarti koneksi jaringan peer-to-peer yang kita buat tadi sudah berhasil. Nah, apabila tidak tidak terkoneksi, maka tulisan reply ini tidak akan muncul. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.